Pertanyaan saya, itu resmi diajarkan. Untuk jenjang asisten pelatih ke atas itu resmi di Salah satu keunikannya adalah dia mempunyai kurikulum tentang terapi. pengobatannya, terapinya. Terapi. Kalau saya kebetulan hampir 7 tahun saya. Anjay. Rip, kamu 7 tahun ngapain kamu, Rip? Dia Ya, mempelajari setelah aplikasi pinjol kalau Rip. kebetulan juga ngundang Muri, kita termasuk rekor Muri juga salah Oh satu ya? jurus terbanyak. Yang kita tampilkan baru cuma 50 jurus itu. Jurus terbanyak masuk ke Muri. Iya, Nah, pertanyaan saya, apakah eh, telah melakukan pengarsipan tentang jurus? ya kita kan di Padepokan itu sudah ada. Hmm, Udah ada pengarsipan jurus lah. siap. Harapannya apa sih? Terus berlanjut harapannya itu. Ya nanti ngepet dulu. Ngepet dulu. Selamat datang di Ngangkring Pencak. Selamat datang kembali kepada teman-teman. Tetap jangan lupa subscribe, like, share, ya Mas, Mbak, Bu, Om, Tante, Dik, ya, supaya kita tetap terus bertahan. Semoga gitu. Kita hari ini mencoba untuk berbicara tentang perguruan pencak yang ada di Jogja. Sebelumnya, salam Ngangkring Pencak, salam Paso Buliran. Oke, di sini kita sudah ada dengan saya sih manggilnya Mas Ali, ya. Siap. Mas Iya, Ali. Mas Mas Ali. Ali dari perguruan apa Mas namanya? Namanya perguruan silat Walet Putih. Walet Putih. Putih. Iya. Singkatan apa itu Mas? Singkatannya itu dari warisan leluhur tunggal pusaka tradisional Indonesia. Awal tadi Warisan warisan leluhur leluhur tunggal tunggal pusaka pusaka tradisional tradisional. Indonesia. Siap, panjang juga ya. Panjang, jadi nggak pakai H. Kalau pakai H, bingung nanti mau nambah apa singkatannya. Mas itu dari mana asli? Aslinya perguruan ini dari Sidomukti, Asahan, kisaran Sumatera Utara, Medan lah. Medan. Sumatera Utara. Oh, Oras bah. Sumatera Utara Medan. Oke, saya dulu nih. Mau minum apa? Yang ada apa aja lah. Apa? Mau kopi? Kopi Panas? boleh, panas boleh, Latte mau? boleh. Siap. Latte 2 nit. Siap. Pokoknya Makasih ya Nit. kita embat aja semuanya. Yang penting jangan yang keras. Kayak meja. Mas, berarti itu dari Sumatera Utara aslinya ya? Aslinya dari Sumatera Aslinya. Utara. Guru besarnya masih ada? Kalau Istilahnya foundernya? penciptanya lah ya. Ah. Penciptanya itu maha guru kita Bapak Sofyan Rata namanya. Bapak Sofyan Rata. Rata. Iya. Kebetulan beliau sudah mangkat Oke, siap. kemarin tahun 2015 apa 16 lah. Oh gitu Sekiranya ya. segitu. Di sana ya? Di sana, Di di Sumatera Utara. Sumatera Utara kebetulan. Beliau juga ya punya generasi lah istilahnya, putra putri juga. Oh ada pewarisnya istilahnya. Pewarisnya ada istilahnya. Oke. Pewaris tahta lah ini. Sekarang mereka aktif di Aktif semuanya aktif di perguruan Oke, siap. di bidang-bidang sendiri. Tahun berapa sih itu Mas? Kalau secara resmi dibuka itu tahun 16 Agustus 1970. Wih, 70. Iya, secara resminya. Saya baru umur 3 tahun. Baru 3 tahun ya. Saya belum lahir malah. Nggak tahu. Maksudnya saya mau kasih tahu, berarti saya tua. Mas, penyebarannya hampir ke seluruh pelosok Nusantara atau belum? Kalau secara keseluruhan di Nusantara ini belum sih. Belum. Masih kita itu merambah di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan. Baru 3 pulau Ya. itu. Sumatera sudah pasti. Sudah pasti. Karena Jawa. asalnya Jawa. Kemudian Bali sempat. Kalimantan. Cuman Bali. Jawa ada di semua, barat, tengah, timur. Ada, betul. Ada semuanya. Ada semuanya. Oke. Di Jogja sejak tahun berapa?
Kalau di Jogja secara resmi itu bergabung dengan perkumpulan Ikatan Pajak Seluruh Indonesia atau disingkat IPSI ya. Itu tahun 2001 kita Di Jogja. di Jogja. Jadi resmi masuk di Jogja IPSI 2001. 2001. Oke. Mas Ali sendiri nama aslinya siapa? Namanya lengkapnya sih Ali Hasan Muhammad Hasibuan marganya. Ali Hasan Hasan Muhammad Muhammad Hasibuan. Hasibuannya tetap Iya. tidak pernah ketinggalan. Iya, karena Asli sana ya. suku sana nggak bisa ditinggalkan. Oke, siap. Itu dia. Di tahun di Jogja tahun Tahun 2001 malahan saya. karena apa? Dulu niatnya mau kuliah sih. Terus? Niatnya kuliah, kebetulan ada kakak juga, kakak kandung. Ada kakak pertama kan, lalu saya kan anak kedua nih. Heeh. Nah, kakak Oh, kakak pertama sudah di sini duluan. sudah di sini duluan. Oke. Kebetulan beliau juga kakak ini kuliah dulu kan. Nah, punya teman namanya Bang Abdul Ajri ini tadi. Nah, istilahnya teman kuliah lah. Kebetulan di kampus dulu ketua senatnya beliau, Bang Abdul Ajri Lubis ini, senat mahasiswanya. Jadi wakilnya kakak saya kebetulan. Nah, mau ngadakan istilahnya kegiatan latihan lah. Nah, jadi asal muasal Jogja begitulah. Di Jogja ini kita berdiri oleh putih itu tadi. Enggak, ke sini akhirnya kuliah juga. Kuliah juga Dulu di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah STIS dulu awal mula. ngeri. Basicnya pengen kuliah bener. Tapi Selesai tapi kan? ya dibilang selesai gimana ya? Mandek juga sih. Sibuk dengan dunia silat saya. Senangnya Oke, itu ya. Sorry. siap. Matiin dulu. Malah lupa aku matiin HP-nya. Mas, terus di Jogja, apa namanya, sampai sekarang tetap di tengah di Jogja. Tetap di tengah di Jogja, mantap tinggal di Jogja. Mantap. Istilahnya sesuai slogan. Jogja berhati nyaman. Asik. Mas, kesibukannya apa? Kalau kesibukan, Sekarang saya kebetulan aktif juga sih di perguruan, masih ngelatih, ngajar di mana-mana. Kemudian juga aktif juga sekarang ditunjuk sebagai salah satu pelatih di IPSI Kota. Wih, Ya, bangun coy. ya lumayan lah. Oke, Mas. Kembali soal walet putih ini. Saya namanya asik dan apa ya? Saya ikut PMF tahun berapa ya? Kalau nggak salah PMF 2000 pertama yang di Taman Sari itu kan sudah ikut ya? ikut. Ya, Itu yang toh? berapa itu udah ikut Ya, kita. itu yang ketiga. Ketiga apa kedua? Kedua ya. Ish, 2013 itu Mas. 2011 apa 2012 itu pertama. Ya, 2011 akhir terus 2012 itu yang pertama udah ikut kita. Itu dapat berita dari mana? Kebetulan kita juga ikut bersosialisasi lah di dunia persilatan Jogja, jadi dapat info-info dari teman-teman, dari Mas. Saya ngerokok ya, sorry ya. Siap, saya juga perokok nih. Ya, silakan. Siap, boleh ngerokok juga deh ya kan berarti, biar lebih santai kita. Oke, terus enggak tadi lewat dari siap tahu PMF dari mana gitu. Kebetulan itu zaman dulu dapat undangan itu dari Mas Nanang kalau nggak salah. Mas Nanang itu dari perguruan undangan. Mas Nanang kebetulan datang itu kalau nggak salah di sekretariat kita di Suryo Putran. Kasih undangan. Nah, jadi Mas Ali kumpul-kumpul di dunia persilatan yuk. Jangan hanya di perguruan aja katanya. Siap, ayo. Tapi lah, jadi tahu PMF pertama itu dari situ. Siap. Dari situ kan akhirnya kan saya tahu sempat nggak aktif, nggak ikut ya. Iya. Yang 2015 ikut. Iya, pokoknya yang ketiga kalau nggak salah kita kebetulan banyak acara juga di perguruan. 19 ikut toh. 19 ikut. Yang kemarin enggak. Yang kemarin 2023 ikut. Ikut ya. Kita ikut. Maaf. Ikut. Maaf ya. Pokoknya nggak pernah absen. Cuma yang absen itu yang
Yang ketiga, Yang PMF ketiga. yang ketiga. Oke. Kebetulan banyak kegiatan juga kan kita di Oke, perguruan. teman-teman supaya tahu, saya kadang-kadang terkesan melihat beberapa perguruan. Ada beberapa kadang-kadang saya tiba-tiba, oh ini kok aneh gitu ya. Satu dari nama, karena ribut soal ngomong putih dan putih. Putih dan putih ya. Nah, ada yang bilang putih, ada yang bilang putih. Ternyata putih, walet putih. Iya. Kedua, saya tahun berapa saya di Taman Sari, saya salah satunya diterapi sama Mas Ali. Mas kalau Ali ya. saya diterapi, diobatin, dipijat, terapi segala macam. Terus kemudian yang di Pakualaman ya, iya. Semandanan ya gitu. Ya. Sehingga akhirnya saya tahu bahwa ternyata walet putih ini memang ada fokus ke pengobatan ya Mas ya. Tradisional ya Mas ya. Iya, benar. Pertanyaan saya, itu resmi diajarkan? Untuk jenjang asisten pelatih ke atas itu resmi. Berarti itu ada kurikulumnya? Ada kurikulumnya. Wih, tuh. Ada kurikulumnya. Nah, bener kan? Berarti salah satu keunikannya adalah dia mempunyai kurikulum tentang terapi. Pengobatannya, Terapi. Sistemnya apa, Mas? Sistemnya kita itu menggunakan alat berbentuknya stick perak dari bahan perak itu menekan simpul-simpul saraf. Oke. Tugasnya begitu. Berarti kita mempelajari simpul-simpul saraf tubuh manusia? Benar. Simpul-simpul saraf, istilahnya semuanya dipelajari. Dari atas ke bawah, pokoknya dipelajari. Semenjak perguruan itu ada, memang sudah ada kurikulumnya atau pengembangan? Pengembangan. Kebetulan itu pengembangan. Dulu istilahnya setiap zamannya, bukan saya sih, maha guru lah dibilang. Pengembangan perguruan itu kan siswa atau anak didiknya mengalami kadang kram, cedera. Jadi maha guru yang menangani langsung. Nah, dari situlah. Berarti maha guru memang Pak Sofyan tadi ya? Pak Sofyan sendiri memang punya keahlian seperti itu. Ya benar. Karena itu nggak mungkin semua orang bisa itu. Iya. Nggak semua orang, maksudnya nggak semua orang, mohon maaf gitu ya, nggak semua guru juga bisa untuk membuat seperti itu. Ya, silakan Nita. Ya. Terima kasih. Oke, makasih Nit. Oke, berarti kan itu keahlian yang kemudian sama beliau dikembangkan, kemudian diajarkan. Dan istilahnya menjadi kurikulum resmi. Jadi setiap orang yang sudah menjadi asisten pelatih wajib mengambil itu. Iya. Kan ada juga beberapa bulan ya boleh ngambil, boleh enggak. Gitu kan. Istilahnya lepasan gitu. Kalau ini kan memang wajib. Jadi asisten pelatih wajib. Apalagi pelatih. Iya. Wajib ini dalam artian tanda petik itu ada syarat-syaratnya lah. Syarat-syaratnya yang pertama keyakinan ya, kembali lagi keyakinan. Namanya unsur silat itu kan ada bidang kerohaniannya. Jadi basicnya untuk pengobatan, khusus pengobatan itu harus beragama Islam. Oke, siap. Jadi memang karena basicnya dari Pak Sofyannya ya kali ya. Iya. Oke, jadi kalau misalnya, walet putih kan tidak membatasi agama kan? Enggak, tidak. Kalau misalnya dia Katolik atau Kristen segala macam, boleh belajar terapinya. Iya. Hanya terapinya, istilah masasnya. Oke. Oh, masasnya saja. Jadi ada spiritualnya nih ceritanya. Iya, spiritualnya ada lagi. Top tuh. Itu ada keunikan sendiri. Iya. Dan itu maaf gitu ya, kayaknya jarang ada hal-hal seperti itu. Iya. Ya kan maksudnya di perguruan-perguruan lain. Lain. Mungkin ada tapi nggak kebanyakan ada. Ya. Kadang-kadang kan keahlian itu tidak menjadi kurikulum. Kadang-kadang terus kemudian memang si guru sendiri pengen memberikan, istilahnya memang ikhlasan guru. Kalau ini kan memang sengaja memang ada kurikulumnya. Nah, tadi itu tidak beragama Islam pun boleh. Selama itu paling tidak terapinya saja. Itu berapa lama Mas biasanya? Kalau saya kebetulan hampir 7 tahun saya. Anjay. Apanya ini? Belajar untuk mengenal anatomi tubuh, saraf gitu. 7 tahun saya. Rep, kamu 7 tahun ngapain kamu Rep? Ya kayak sekolah lah ya. Dia mempelajari aplikasi pinjol kalau 7 tahun Mas. 7 tahun kalau saya.
Ada berapa orang Mas untuk yang di Jogja? Kalau untuk Yang di sudah Jogja, istilahnya ya sekelas Mas Ali gitu kan? kalau yang bisa nerapi itu yang dapat izin dari istilahnya di bidang pengobatannya itu ada 9 Di Jogja? di Jogja. 9 Oh, pengobat lah gitu. ya. Pengobat. Pengobat kalau kita Terus bilang kemudian terapis. pertanyaan saya, apakah itu dibuka resmi atau dia memang istilahnya apa ya? Terus kayak buka praktek gitu? Ya, kita resmi ada, Oh, ada resmi di sini, di sini di kantornya. di kantor DPD kita Oh, di mana itu, Mas? di Ngadiwinatan, daerah Oh, teman-teman, Ngampilan, Ngadi Winatan nomor nomor 1217. tuh. Ngadi Winatan nomor 1217 itu ada terapinya, Mas. Iya, Teman-teman kalau misalnya butuh butuh bantuan untuk terapi dan segala macam ya toh. siap. Karena kan sebetulnya awalnya memang cenderung karena untuk pas pertandingan, kram segala Kram. macam, terus kemudian mungkin ada patah tulang segala Iya. macam ya kan. Itu kan cedera-cedera yang Cedera-cedera. biasa kan, cedera ankle segala macam itu kan. Pengembangannya dari sana lah terus berkembang. Siap, 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 siap. Mas, jadi kalau hampir di beberapa tempat yang sudah ada, berarti itu hampir di semua tempat walet putih memang itu diajarkan berarti kan? Diajarkan. Tidak cuma di Yogyakarta aja kan? Tidak. Semua wilayah yang kita ada perguruan walet putihnya pasti diajarkan itunya. Cuman ya tergantung tingkatan sabuknya apa. Istilahnya dia memasuki sabuk coklat atau asisten pelatih biasanya sudah bakalan dapat materi itulah atau pelajaran Oke. itu. Ada ujiannya juga Kalau ujian sih nggak ada sih kalau Nggak ada. untuk pengobatan. gitu ya. Iya. Oh, jadi terus sertifikasi Sertifikasi kita. dari Kalau kita satu dari perguruan sendiri, kemudian itu nanti kan ada juga izin Dinkesnya, dinas kesehatannya. resmi berarti. Itu resmi. Anjay. Kita. Tolong ya teman-teman. Saya selalu mengatakan bahwa perguruan silat itu tidak cuma gebuk-gebukan ya toh. Ya, Banyak. gebuk-gebukan, Iya kan? identik silat. Budaya, ya, terus kemudian tadi itu pengobatan, terapi, dan saya senang karena hampir setiap kali PMF hadir dan selalu buka stand untuk terapi. Terapinya kita. Ya toh, Iya. Mas? Asik. Oke, Mas. Sekarang kegiatannya terutama walet putih. Atlet cukup banyak atau ada? Ada, kalau Ada. dibilang banyak sih ada sebagian. Baik itu masuk dari atletan ke wilayah Kabupaten Sleman, Mm-mm. kota juga ada, sebagian ada. Oh, Kita aktif ya? aktif lah pokoknya. Maksudnya ikut pertandingan segala macam aktif ya? Pokoknya di mana di wilayah Jogja masih ada kita bat pokoknya. Oke, siap, siap, siap. Itu ya. Nggak cuman itu, dia semuanya merata loh. Semua. Semua lini merata. Karena namanya silat kan fleksibel sih kalau kita bilang. Apalagi silat ini kan dari silaturahmi. Harus makin banyak kita silaturahmi kita kemana aja. Di bidang apa aja. Itulah namanya silat fleksibel itu tadi. Mas, silakan Mas. Siap, Disambil Mas. Kalau butuh manis tinggal tambah gula. Siap, siap. Supaya teman-teman paham lah ya. Karena beraneka ragam perguruan silat di Indonesia, di Nusantara lah ya. Di Nusantara itu ribuan, dan ini yang terdaftar di IPSI. Yang tidak terdaftar di IPSI itu makin banyak lagi. Banyak juga. Dan apa ya, kembali tadi itu begitu banyak hal-hal, karena di IPSI sendiri kan sudah diketahui dari sport, kemudian budaya, kemudian bela diri, prestasi, atau satu lagi spiritual. Jadi sebetulnya, dan ada lagi sebetulnya soal kemudian spiritual bisa ke pengobatan. Pengobatannya. Itu lengkap. Cuman saya nggak tahu kenapa pemerintah itu nggak peduli kayak gitu. Ya, mungkin sibuk ngurusin yang lain. Sibuk ngurusin perumahan rakyat. Oke, Mas. Satu yang pertanyaan saya, mungkin tadi sudah dijawab, tapi ada satu yang detail. Saya mau tanya. Seberapa Anda kan merantau ke sini? Siap. Ya toh, keluarga masih di sana, masih ada? Masih. Sekarang di sini ada istri?
Kalau saya kebetulan masih lajang ini. Wis, Masih lajang ya. Sama nih kayak Mas Arif. Arif, 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 Arif Arif. Semi ya dia ya. Semi. Semi gimana gitu ya. Ya, lajang. Terus berarti tapi keluarga di Sumatera masih ada? Masih ada. komplit. Kemudian ini kan yakin tinggal di Jogja nih. Udah berapa tahun dari tahun 2001? Iya. Ini 2024. 23 tahun. 23 tahun saya tinggal. Istilahnya separuh hidup saya udah di Jogja. Ada di sini loh. Iya. 23 kan saya umur berapa paling? Kalau sekarang udah kepala 4. Nggak enak ngomongnya. Berarti kan separuhnya ada di Jogja. Separuh. Apa yang membuat Anda cinta dengan Jogja? Ya salah satu apa ya dibilang Jogja itu sesuai dengan slogannya berhati nyaman satu itu. Kemudian bersosialisasinya enak aja, ramah. Kalau dibilang warga Jogja ini ramahnya wah luar biasa. Bukan rajin menjamah kan? Wah beda itu, beda banget. Oke. Sehingga 23 tahun Anda betah di sini. Betah banget. Punya rumah di sini sudah? Belum. Oh, belum. Kebetulan belum ini. Oh, oke. Terus dan tidak kepingin lagi pindah ke kota lain atau belum ada rencana? Kalau saat ini kepikiran sih nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Niat pun belum ada sih. Belum ada. Dari kecil jenengan tuh belajar silat apa aja? Kalau, Atau bela diri apa aja? ya, kalau dari SD, istilahnya dari anak-anak lah. Usia dini dulu belajarnya unsurnya silat juga sih dulu. Silat. Kemudian Silat apa? itu kalau nggak salah karena udah lama banget sih ya. Itu silatnya silat macan. Silek dong. Silek ya. Ya, kalau Sumatera itu kan identik silek Melayu ya, silek. Kemudian masuk ya pra-remaja lah SMP, itu tertarik dengan hobi teman-teman juga, larinya ke karate malah. Ya, oke. Kemudian pas remaja pengen juga nih, lihat lingkungan kok pengen taekwondo, lari ke taekwondo. Belajar juga taekwondo. Jadi ya lumayan lah menyelami bela diri ini. Kemudian baru tertarik dengan perguruan Walet Putih ini karena kesukuan sih asal muasalnya. Oh, karena Sumatera Utara. Iya. Oke. Wah, ini perguruan silat kok ada dari Sumatera Utara. Pengen nyoba deh gitu awalnya. Oke. Jadi ya belajar. Batak itu kan ada silatnya kan? Ada banyak juga jenis. Apa Rip namanya Rip? Mosak. Ya. Itu teman-teman Mosak. Pernah dengar? Pasti belum. Yakin. Itu kan hobinya cuma gelut. Iya. Oke. Kemudian kalau dibilang senang juga di Walet Putih ini karena berarti masuk Jogja atau sebelumnya sudah? Masuk Jogja. Masuk Jogja baru senang Walet Putih. Senang Walet Putihnya tuh di Jogjanya malahan. Kebetulan yang membawa itu tadi itu apa? Kakak kelas lah ya, dibilang, kakak lettingan. Dia kebetulan mahasiswa juga kan dulu. Ngembangkan di Jogja. Ikut kakak, ikut juga latihan sampai sekarang. Masalahnya pertanyaan saya, kenapa jatuh cintanya sama silat? Nah, selain kesukuan loh tadi. Itu kesukuan itu kan pribadi. Iya, pribadi. Selain kesukuan. Kenapa kan Mas Ali kan ada belajar karate, taekwondo, segala macam. Ya. Kan berarti tahu dong jenis-jenisnya masing-masing. Kenapa terus tiba-tiba terus begitu senang dengan silat? Karena satu kesukuan itu kan pribadi. Nah, hal lainnya kira-kira apa? Kalau dibilang silat ini secara teknik taktisnya itu semuanya komplit. Senangnya di situ. Kalau istilahnya bela diri yang lain mungkin kan yang dari luar terutama itu kan masih ciri khasnya masih tertentu. Seperti karate kan olah tangannya, karate ya permainan kakinya, taekwondo ya. Nah, kalau silat kan hampir semuanya. Semua anggota tubuh itu dimainkan. Makanya senang jatuh cintanya dari situ. Oke, siap. Mas, kalau boleh tahu Walet Putih Pak Sofyan sendiri Mahaguru itu kira-kira sanatnya dari mana, Mas? Permainannya? Kalau permainannya kebetulan saya bukan angkatan murid pertama ya, kurang tahu juga. Tapi kalau sanatnya, kalau saya lihat sih termasuk silat modern ya ini. Oke. Jadi semua unsur itu ada.
Jadi takliah. pengembangan dari Pak Sofyan sendiri kira-kira gitu ya. Iya, Oh, oke. mungkin Apakah ada sileknya? kalau kita nggak ada sih bahasa silek tuh nggak ada Maksudnya malah. jenisnya kira-kira gerakannya segala macam? Ada, Oh, ada. ada, Ada. ada istilahnya kayak permainan dari senjata kayak di silek itu kan ada senjata tradisional kita lah di golok ada, Oke. di tradisionalnya di modernnya seperti kayak samurai juga ada, macam-macam komplit-komplit senjata. Terus permainan bawahnya? Ada juga Oh, ada. seperti kayak ini ciri khas ada di jurus ular itu kan biasanya mainnya di bawah. Oke. Ya, kita juga Oke. ada permainan dari bawah juga ada. Ada berapa banyak jurus sih sebetulnya? Kalau Total. terdata kemarin yang kita baru-baru ini ulang tahun ke berapa itu? Ke emas lah ya dibilang ke 50 tahun Mm-mm. usia perguruan. Kebetulan juga ngundang Muri, kita termasuk rekor Muri juga salah Oh satu ya? jurus terbanyak. Yang kita tampilkan baru cuma 50 jurus itu. Jurus terbanyak masuk ke Muri. Iya, Nah, padahal ya kalau secara administrasi kita itu hampir terdata itu 800-an ada jurus. uset. 800 jurus. Yang apa tuh Bu Mas? Nah, itu dia. Jadi harus banyak nih. Banyak istilahnya Latihan. pelatih-pelatih, latih-latihan juga. Dan nggak semua pelatih juga menguasai 800 jurus itu kan Enggak, pasti. ya, memang ada bagian-bagiannya. Enggak semuanya memang. Yang bendahara jurus lah ya dibilang. Itu enggak satu orang memang pembendaharaannya. Jadi maha guru istilahnya turun jurus ada spesialisnya misalnya dari ke jurus istilahnya permainan tangan ini spesialisnya ini kaki ini jadi macam-macam kita Oke, oke. jadi nggak semuanya. Nah, pertanyaan saya, apakah telah melakukan pengarsipan tentang jurus? Kalau secara Pendataan, pendataan baik video, baik foto, segala macam, sudah belum? itu dilakukan ada namanya kita kan di Padepokan itu sudah ada pengarsipan jurus lah dibilang baik itu dari tingkat siswa sampai ke tingkat pelatih itu sudah diarsipkan. Karena nanti takutnya ini bakalan hilang nanti kalau nggak diarsipkan. Itu betul. Ya, itu dianya. Apalagi kita kan ada kurikulumnya tingkat siswa misalnya ada istilahnya kurikulum pokok dasar 1, pokok dasar 2 sama senjata itu TEPI kita. TEPI itu TEPI bentuk itu kayak ini ya? security. Iya. Ya, senjata yang tidak istilahnya menakutkan lah bagi yang di sini anak-anak ya. Istilahnya kayak ada itu permainan itu. Ada kita. Makanya dibilang TEPI dasar kalau untuk siswa. Sabuk putih biasanya itu udah ada diberikan. Di Jogja ada kira-kira yang aktif loh ya? Ada aktif terdaftar berapa Mas kira-kira? Kalau terdata itu hampir yang terdata di gelanggang-gelanggang itu hampir 600 ada siswa kita. 600 siswa. Gede loh. Ya. Maksudnya ya tadi itu kembali lagi kan kami berupaya untuk mendata. Mendata. Ini kan kulit putih jarang terdengar. Terdengar ya, benar. Jarang terdengar dan saya asik karena tertarik karena tadi itu soal putih dan putih dan kemudian soal terapi. Iya. Dan saya juga terkejut juga bahwa ternyata itu ada kurikulumnya sendiri sendiri untuk tentang terapi. Ini unik sebetulnya nih dan kayaknya agak kurang terekspos ya. Ya, kalau kita bilang untuk penyebaran di pengobatannya aja kita biasanya melakukan di event-event seperti kayak di PAS itu kita buka stand istilahnya ikut-ikutan stand kemudian juga ada pengobatan massal juga massal ini sifatnya itu di kelurahan RT tingkat sampai RT. sekarang masih sekarang ini masih berjalan tapi nggak seintens dulu nggak seintens sebelum pandemi Kalau sekarang sudah ya kalau dibilang berkurang ya sebulan sekali itu biasanya ada. Sebulan sekali tetap ada di daerah Yogyakarta. Daerah Jogja, terutama DIY. Apa gratis atau? Memang sih kita seikhlasnya. Seikhlasnya. Ya istilahnya kita menyediakan kotak infak lah kalau dibilang. Biasanya rame.
Ya kalau satu tingkat RT itu biasanya ada hampir 20-an pasien Hmm. kita biasanya. Jadi ya kita eh, terlalu rame pun juga nggak tertangani nanti takutnya kan. Ada berapa orang di Jogja yang biasa menangani kayak gitu? Kalau untuk kita kumpul semua itu biasanya 9 orang itu tadi, 9 terapis untuk menanganinya. Rip, asik juga nih ide nanti kita bikin entah workshop, entah pengobatan gratis. Maksudnya bukan gratis-gratis tes, maksudnya seikhlasnya kan gitu. Iya, seikhlasnya. Asik, tapi mengangkat nama Walet Putihnya. Itu asik juga itu. Ya Mas ya, Siap. mau kan? Pokoknya siap diundang kita. Sih. Mas, kan dengan biasa kan pasti saya selalu menanyakan lah kepada teman-teman yang sering turut turut saya sebetulnya lebih cenderung kepada kepengen testimoni dan kepengen mungkin perbaikan-perbaikan ke depan. Selama dengan ikut PMF Pencak Malioboro Festival, apa yang di benak Anda dan apa yang sebetulnya diinginkan dari Anda? Kalau saya lihat sih kalau untuk kegiatan secara perguruan ini luar biasa banget. Karena bisa silaturahmi di dalam satu tempat wilayah DIY, perguruan di mana aja seluruh dunia ini kan kumpul. Hmm, Jadi wah luar biasa banget. hmm, Tapi kalau secara pribadi saya apresiasinya mungkin ya karena mungkin orangnya sedikit di DIY ini. Jadi hmm, belum terkoordinir lah hmm. kalau dibilang. Kurangnya kita di situ. Karena kan apalagi kalau kita perguruan Walet Putih ada PMF, saya biasanya ngundang juga ini dari teman-teman Walet Putih yang lain, wilayah lain. Oh gitu. Iya, Oh, biasanya karena kadang. kekurangan orang di sini. Nah, pengennya kan banyak, Ya, ya, pengennya banyak nurun kan. Cuman kan terbatas juga tempat kita ya, ya, di ya. wilayah tempat tinggal kita Hmm, kan. hmm, hmm, Jadi hmm. yang paling-paling untuk tim pelatih yang biasa kita turunkan, Hmm, kemudian siswa yang DIY yang kita libatkan. hmm. Itu aja. Kalau secara pribadi wah luar biasa banget. Cuman ya kadang karena kasihannya Mas Aki panitia kadang wah nggak terkontrol kan kadang kan. Ya, Ada yang kasihannya eh, ada perguruan yang mana nih, kok bingung kemana nih kadang kan gitu. Cuman itu aja sih. ya, ya. Selebihnya luar biasa banget nih animo Siap, dari siap, dunia. siap, siap, siap. Harapannya apa sih? Terus berlanjut harapannya itu. Ya nanti ngepet dulu. Ngepet dulu. Mas, di Jogja sekarang terutama Mas Ali melatih di berapa tempat? Kalau untuk gelanggang instansi pendidikan saya ada 4 gelanggang. Oke, Ya, kalau di luar itu ya ngelatih di jadwalnya di IPSI kota. oke. Empat gelanggang itu mana aja? Kebetulan di SD Bob Kri Demangan, FC Bob Kidem SD ini ya. SD Kelas dari berapa? usia dini. Dari kelas 1 kita sampai kelas 6 kita latih. Wih, terus Kemudian di S udah berapa lama ini? kalau berjalan sih sebelum COVID. Sebelum COVID jauh banget. Oke, jadi Ada memang dari dulu memang aktif ya, aktif sampai sekarang. sampai sekarang. Oke, kemudian Kemudian kalau tingkat SD itu ada di SD Sinduadi 1. SD Negeri Sinduadi Melati, daerah Melati. si Aris itu Sinduadi berapa? Sinduadi 1 saya juga. Mas Aris juga di situ kan. Oke, Ah, kemudian saya satu lagi di SD Negeri Godean. SD SD 1 itu. Godean. Oke, Situ. terus Satu lagi di SMP Bokri 1. di Itu di dekat Lempuyangan. oh Lempuyangan. Stasiun Lempuyangan. Ya, Nah, stasiun kebetulan Lempuyangan. itu. Oke, oke. Dan itu masih aktif semuanya. Masih aktif semuanya. Mas, Bisa dibilang. di Jogja ada berapa pelatih? Ada 9. 9 tadi yang Iya. tadi itu ya pelatih. Dan mereka masih megang gelanggang masing-masing atau tidak? Kalau di khusus koordinator sih, kalau kita kan termasuk 9 itu koordinator. Hmm. Kalau koordinator kita bebaskan sih, nggak ada sih tanggung jawabnya. Nah, selebihnya itu semuanya megang. Ada punya gelanggang latihan. Ada punya gelanggang latihan sendiri-sendiri Iya, gitu. istilahnya di SD mana, di SMP mana, gitulah. Oke. Ada Itu juga. berarti resmi dari Walet Putih untuk supaya mereka masuk ke sekolah-sekolah gitu ya? Iya, resmi Oke. kita. Istilahnya kalau kita buka satu sekolah kan nyodorkan proposal pembukaan. Oke, ya. Biasanya begitulah. Jadi Oke. termasuk kurikulumnya juga kita Cuman sertakan. susahnya memang
Disambi minum loh, Mas. Siap. Cuma susahnya juga memang akhirnya kalau sekolah-sekolah gitu terbentur dengan soal mereka sudah berprestasi ya. Ya, Padahal kan sebetulnya ya yang silatnya kita pacu ya rata-rata sekarang itu prestasi. prestasi ya, Kalau pertandingan di ya. kalau di gelanggang tingkat sekolahan lah, yang kita ajarkan salah satunya itu untuk mencari prestasi sebanyak mungkin. Tanding ya. Tanding, baik itu di tunggalnya juga kan. Hmm. Nah, tapi kalau untuk mengajar ke perguruannya itu biasanya kita arahkan ke sekretariat masing-masing di sekretariat pendekar-pendekar. Nah, begitulah. Bentuk dong tim koreografi bisa. Nggak pernah ngikut. Ya, salah satu itu dia. Mungkin karena kesibukan kita ya. Salah satu kelemahan kita di situ. Tim kreatif. Sambil ngudut nih kita. Iya, boleh. Tapi berarti semuanya aktif dan semuanya masih berjalan. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sorry, ini mungkin agak internal. Mereka iuran atau gimana sekolah-sekolah ini? Kalau sekolah kan dibiayai. Atau sekolahnya yang membiayai? Ya, dari sekolahannya. Jadi membiayai pelatih gitu Iya. ya. Jadi tidak ada iuran, pokoknya pelatih istilahnya mohon maaf itu digaji gitu ya. Digaji lah. Oke. Itu dia. Tapi kalau latihannya di tempat sekretariat biasanya kita gratis. Oke. Kita hargailah siswa namanya sudah datang ya kita latih itu free. Gitu ya. Kenapa nggak berani ngambil iuran? Ya gimana ya? Brandednya silat ini kan gratis. Ya. Ini loh kadang-kadang teman-teman ya. Saya minta mungkin harapannya kepada teman-teman seluruh mau pelatih mau apa, cobalah gitu. Karena apa ya Mas? Kemarin saya ngobrol dengan Mas Sule segala macam. Gratis itu jadi terkesannya menggampangkan. Lagian juga gitu ya, namanya pelatih Indonesia nih ya secara tarif ekonomi ya gitu-gitu aja. Tapi kalau di luar kita sebagai pelatih, wah dihargai. Makanya pelatih pengennya, wah ngelatih keluar ya, terkendala juga ya kan. Iya, itu tapi kan pelatih-pelatih bela diri harganya mahal-mahal Mas. Iya. Kenapa kita nggak bisa mengikuti seperti itu? Ya kurang tahu juga. Itu kurang tahu saya. Harus dirubah polanya. Polanya ya. Sistemnya harus dibangun nih dari sekarang. Harus dibangun Mas. Karena bagaimanapun menghargai. Ya. Pulsa aja 5.000 ya. Kita buang hajat aja. Iya, bayar 2.000. Parkir 2.000. Dan masa mau iuran misalnya ditabung tiap hari 1.000 nggak bisa dapat ketemu 30.000 gitu loh. Iya. Kalau sebulan gitu loh Mas. Maksud saya gitu kan. Nah, harusnya pola-pola seperti harus mulai dipikirkan untuk manajemen loh ya. Sebetulnya kan bukan hanya untuk perguruan tapi ini menciptakan pola pikir teman-teman yang ingin belajar silat bahwa tidak terkesan murahan. Itu kan selama ini yang terpatri di tempat kita kan. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang ketakutan bahwa kemudian tidak laku, tidak mau belajar karena ini. Nah, itu yang harus mulai disingkirkan. Ya kalau bisa sih sifatnya kita buat kayak pekerja lah. Ya. Jadi jangan istilahnya orang kan tamat sekolah pengennya jadi PNS. Enak atau kerja di bank atau di mana tamat sekolah atau sudah menguasai jadi pelatih ya salah satu kan jadi istilahnya mata pencaharian juga lah jadi ya ada juga brandnya naik lah gitu cuman ya ini namanya silat sekarang ini pelatih silat ya masih dipandang sebelah mata ya. Berharaplah teman-teman kompak semuanya mulai merubah sistemnya dalam arti mungkin manajemennya. Mungkin secara sistem perguruan oke lah. Itu kan sudah masing-masing punya internal masing-masing sudah ada. Tapi manajemen yang mungkin berharap saya cuma berharap ya. Iya. Berharap bahwa teman-teman sudah mulai memikirkan bagaimana caranya supaya tadi itu tidak terkesan murahan. Karena terus terang Mas, di luar negeri jasa itu dihargai. Wush. Luar biasa penghargaannya. Apalagi kadang pemerintah luar negeri itu juga menghargai seorang pelatih. Mas tahu nggak semenjak ada PMF, Pencak Malioboro Festival, iya. Ini kita ngomong bohong lah ya, bahwa orang luar nggak melirik. Iya,
bahwa kayak Mas Sulis itu kemarin itu tenaga dalam loh ya. Oleh dibilang disebut tenaga. Kalau kami disebutnya dengan perguruan olah nafas. Olah nafas Tapi ya. orang bisa nyebutnya tenaga dalam. Orang dari Rusia, Iya. di sana dia melatih tentara Rusia, belajar hanya untuk tenaga dalam. Tenaga dalam. Gara-gara melihatnya apa? Karena melihat di Pencak Malioboro Festival. Itulah euforianya. Saya cuma menganggap orang begitu jauh dengan biaya berapa, ya toh, ke Datang ke Indonesia. Di sini dia tuh sudah hampir dia jadi berapa kali Natal, dia asal mau Natal itu sebulan di sini. Hanya khusus untuk belajar itu. Dan itu pun juga dihargai ya. Soal dihargai ya tergantung Mas yang latih kan gitu. Iya. Tapi perjuangan dia ke sini dan mencari itu kan sebetulnya mengherankan buat kita. Kenapa orang Indonesia melecehkan? Melecehkan. Iya. Maksud saya seperti itu. Nah, istilahnya silat kan produk kita sendiri. Iyalah, Iya kan? produk budaya kita Budaya sendiri. sendiri. Ya, salah satu warisan budaya kita kan. Iya. Nah, kenapa kok orang luar negeri bisa? Terus ya ini contoh kayak si Demang segala macam. Tahu kan Kuntau apa? Ya kan yang Demang yang di Kalimantan segala macam. Iya. Sekarang bikin camp. Muridnya apa? Bule semua. Bule semua malah. Dia dari Banjarmasin ke tempat dia itu hampir 1 hari. Orang rela ke tempat terpencil. Dia tidak ditinggal di Banjarmasin tapi di Kuala Pambuang. Untuk belajar ini ya. Ya. Siap. Apa Mas coba? Jauh loh Mas. Dari Belanda, dari Jerman. Kemarin saya dari Amerika, bahkan dia sekarang punya cabang dari mereka-mereka yang belajar ke situ, mereka punya cabang di sana. Di sana. Ya kalau dipikir-pikir. Dan dia bukan IPSI loh, maaf ya. Ya. Dia pencaksilat tradisional. Tradisional. Mas, harusnya membuka wawasannya itu supaya teman-teman, maaf ya, teman-teman semua pelatih segala macam mulai membuka. Dan satu lagi, jangan murahan. Nah, itu harus dibuat sistem nih. Ya, dirubah sistemnya. Terus, mohon maaf gitu ya, masih terbentur dengan, oh ini rahasia perguruan. Sudah tidak ada. Ya. Ada. Tapi juga harus bisa memilah mana yang dipertontonkan, mana yang tidak. Setelah dia reguler, terus dia menjadi murid yang baik, baru keluarkan. Tapi kalau dipertontonkan, nggak masalah. Dia harus kita menyisakan berapa persen untuk dipertontonkan. Siap. Gitu. Itu kira-kira loh. Kira-kira ya. Saya cuman wawasan juga ini kan. Karena kita satu lagi Mas, tadi keunikannya Mas, Walet Putih, terapis. Itu yang diangkat. Siap, nanti biar kita. Nah, itu yang diolah Mas. Bagaimana caranya supaya orang mengenal Walet Putih karena terapinya. Bisa jadi nanti yang ikut mungkin loh ya, orang-orang yang setengah umurnya segala macam, tapi mengkhususkan terapi. Pertanyaannya, sorry gitu ya. Siap. Oh, karena harus asisten pelatih. Bisa nggak dibuat kelas khusus untuk orang tua? Orang tua belajar di cas lah. Iya. Biasanya kita kan di Walet Putih ini pelatih itu kan biasanya kalau sudah masuk ke usia atau istilahnya nggak ngelatih lagi lah. Biasanya dia terjun itu ya untuk melatih nggak bisa lagi melatih di gelanggang anak-anak atau ke silatnya. Biasanya dia ngelatih ke pengobatannya. Biasanya itu bikin kelas khusus. Dibikin terapi 3 bulan misalnya ya kan. Apalagi sekarang kan udah berjamur nih. Namanya sekolah-sekolah terapis itu banyak banget sekarang. Bikin terapi 3 bulan atau 2 bulan atau sebulan. Harga segini. Jadi kan dia buat ya untuk kesehatan dirinya sendiri, mungkin bisa untuk terapi orang lain. Itu kan salah satu alternatif. Untuk daripada kita cuma pembukaan gratis tetap. Pengobatan gratis tetap, tapi hal seperti itu juga untuk pembelajaran yang lain juga. Bisa nanti itu Mas kita bicarakan lagi di kalangan kita. Siap.
Kembangkan. Pengembangan Mas, sorry pengembangan. Mungkin kan tadi Maha Guru kan membuat pengembangan tentang terapi. Nah, mungkin harusnya murid-murid yang sekarang mulai mengembangkan lagi lagi. supaya kembali lagi. Yang dipentingkan adalah nama walid putihnya. Iya. Terus naik. Terus Khusus istilahnya terjaga unik. terus ya. Unik. Khusus perguruan silat yang hanya mengajarkan terapi di kurikulumnya hanya walid putih. Misalnya gitu kan jualannya kan. Iya. Brand pemasarannya lah. Pemasarannya. Kira-kira gitu kan Mas. Bisa nanti tuh. Iya. Bisa diolah lagi lah. Siap. Mas, saya terima kasih. Siap. Hari Sama-sama. ini dikunjungi sama Mas Ali. Siap. Terima kasih mau Terima kasih juga. ke Ngangkring Pencak. Terima kasih bahwa selama ini kita didukung Siap. tentang Pencak Malia Muda Festival. Iya. Insya Allah kita tetap sering bertemu, Silaturahmi tetap. silaturahmi, berjalan terus hubungan kita, dan kita harus sering-sering kontek-kontekan, Siap. sering Nanti ngobrol, sering membuka wawasan. wawasan kita berkumpul. Semakin sering kita bersilaturahmi semakin Siap. enak nanti. Nah, ini ada sedikit kenang-kenangan untuk Mas Ali lah, ada kaos. Siap. Waduh. Wah. Saya buka langsung nih ya. Iya boleh. Siap. Buka. Wah. Tapi amplopnya belum ada kayaknya. Wah. Wah. Ya. Oke, Mas. Siap. Wah, ini dari dulu yang kenalnya Tantungan Project. Pas ya kan, Iya. Perseduluran Angkringan Silat. Terima kasih banyak nih Mas. Waduh. Siap. Ya kenang-kenangan aja lah Mas. Kenang-kenangan. Supaya jenengan tetap itu di Ngangkring Pencak ini cuma sekedar upaya kita aja tentang Iyalah. pendataan, tentang segala macam. Siap Mas, siap. Gitu ya Mas ya. Siap. Terima kasih. Gitu. Oke teman-teman. Terima kasih sudah mau tetap menyimak Ngangkring Pencak. Hari ini kita ketemu dengan Mas Ali dari Walid Putih, nggak pakai H loh ya. Salah satu perguruan silat yang memang secara kurikulum ada terapinya. Iya. Itu ya kira-kira teman-teman. Sampai jumpa kembali nanti untuk di episode-episode berikutnya. Salam Ngangkring Pencak, salam perseduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke warahmatullahi Mas, wabarakatuh. terima kasih.